Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, dan kelimpahan rezeki dari Tuhan, serta dimudahkan dalam segala urusan. Saat ini saya berada di kandangnya Mas Mantri, yaitu kandang bebek Pangunan, dan terlihat Mas Mantri sedang aktif mengambil panen telur bebeknya. Dan nanti kita akan mencoba berbincang-bincang dengan Mas Mantri mengenai tips dan trik cara mengangon bebek yang benar sehingga produktivitas telur bebeknya cukup tinggi. Selain itu kita juga akan mengobrol mengenai bebek bayah atau bebek yang bagus dipelihara sehingga mampu bertahan bertelur cukup lama. Buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi. Oke teman-teman, saat ini saya bersama dengan Mas Mantri, salah seorang pengangon bebek yang dikenal di antara para pengangon, cukup telaten, cukup sabar, dan produktivitas bebek yang diangon itu juga biasanya cukup tinggi. Kita akan mencoba berbincang bagaimana tips dan trik angon bebek yang sesuai dengan keinginan bebek. Selamat siang Mas Mantri. Ya, selamat siang Mas. Bagaimana Mas cara angon bebek yang Mas sesuai dengan keinginan bebek tadi Mas? Ya, pokoknya kita itu harus pertama ya sabar, telaten, ya pokoknya tahu mau keinginan bebek itu mau gimana itu kita harus tahu lah, pokoknya gitulah Mas. Jadi pertama ya kita disiplin waktu itu harus tepat, biasanya jam 7 atau jam 8 ya, itu terusnya jam 7 atau 8 itu kita suruh ke bawah ke sawah gitulah. Karena ini di angon yang dan waktu itu paling enggak kalau di sawah itu minimal itu, kalau saya ini paling sedikit itu di sawah itu ya 3 jam lah Mas. Oke. Sama berangkat jam 7 ya paling enggak itu ya jam setengah 11 itu baru kita bebek itu istirahatkan dulu lah gitulah Mas. Nah, begitulah kira-kira. Misalnya Mas Mantri ada bebek yang nakal atau apa, perlakuan terhadap bebek itu gimana Mas? Ya kalau bebek yang nakal itu, kalau saya itu pokoknya harus kita disiplinkan lah gitu. Jadi jangan sampai bebek itu semau-maunya sendiri gitu loh. Iya. Terus kita latih, kita disiplinkan, jadi biar dirawat itu enak gitulah gitu. Tidak perlu diperlakukan secara kasar Mas ya? Oh, enggak boleh itu, kalau bebek itu enggak boleh dikasarin lah. Kalau desa itu kalau dilembutin loh ya bebek itu, disayang lah pokoknya bebek itu. Mas Mantri sendiri sudah berapa tahun Mas angon bebek ini Mas? Ya kurang lebih 30-an tahun lah Mas. Nggak pernah Mas mencoba berhenti dari angon bebek ini Mas? Ya dulu itu pernah itu sebentar itu saya coba alih profesi lah. Tapi kok saya rasakan itu saya itu lebih cocok ini loh, bebek itulah. Jadi ya, sampai sekarang ya saya telaten, saya gelutin itu bebek itu loh Mas. Nah, berarti angon bebek ini tetap pilihan pekerjaan yang cocok atau sesuai dengan Mas Mantri sendiri ya Mas ya? Iya, iya. Itu memang benar. Tidak diperintah orang, mandiri gitu Mas ya? Ya kalau itu kan ya cuma ya gimana ya
Kalau saya ya sekarang ya cuma itulah seneng itu kalau bebek itu istilahnya itu cocok saya. Jadi kalau ingin kerjaan lain itu ya kurang pas lah mas ini. Walaupun kerjaannya itu ya terus terang aja, ini bebek itu kerjaan paling murahan lah, paling tidak disukai orang banyak lah mas. Buat bebek itu kerjaan ya boleh dikatakan paling hina, tapi ya saya itu senang itulah, jadi nggak pingin pindah lagi nih mas. Oke teman-teman, menurut Mas Mantri segala sesuatu pekerjaan itu tetap harus didasari oleh rasa senang apapun pekerjaannya itu. Betul Mas Mantri ya? Iya betul itu sangat betul lah bagi saya gitu itu. Mas Mantri, menurut Mas Mantri bagaimana caranya Mas produktivitas telur bebek itu bisa cukup baik? Apakah dari sisi pemilihan awal bayahnya atau gimana itu Mas? Selain perlakuan caranya ngangon yang tadi Mas? Ya pokoknya paling penting itu bebek itu harus yang bagus lah. Kalau bisa pokoknya. Tapi ini enggak semua orang itu bisa memilih bebek loh. Tapi kalau bagi saya, kalau saya mungkin ya kepahaman saya itu pokoknya bebek itu ya yang bagus lah gitulah. Paling penting itu. Bukannya bebek itu enggak bagus semua itu enggak, tapi ya bebek itu ada yang itu cukup bagus bertelurnya, ada yang enggak, itu pasti. Tapi kalau pilih bebek ya pokoknya yang bagus itu adalah. Ya. Kalau ciri-ciri bebek yang bagus gimana menurut Mas Mantri? Kalau ciri-ciri bebek yang bagus itu pertama itu sesornya itu yang agak panjang, ya yang tumbuh, matanya itu yang belalak gitulah. Lebar Mas ya? Ya yang lebar. Yang kedua itu apa ya? Cingklaan atau digegernya itu kalau bisa itu yang kuung. Nyentong. Ya yang nyentong itu. Yo buntutnya itu kalau bisa ya yang tebal. Tebal agak mengkeluk gitu. Itu biasanya itu, dan bulunya itu yang kering. Dan itu apa, daun-daunnya itu, bulu-bulunya itu kalau bisa itu yang lembut-lembut, bukan yang lebar-lebar gitu, bukan. Badan ya kalau bisa itu harus dipegang itu yang singset itu loh, keras gitu loh harus dipegang itu. Jadi itulah, itu ya mungkin itulah ya bebek, ciri-ciri bebek yang bertelurnya ya mungkin ya agak bagus lah gitulah. Untuk tadi pagi dari populasi berapa ekor ini Mas Mantri? Ini 170. 170. Tadi pagi mendapat telur berapa butir ini Mas Mantri? Ini tadi pagi itu ya sekitaran 120 nih Mas. 120-an ya. Iya. Masih di atas sekitar 60% lebih ini Mas Mantri. Persen lah kira-kira, iya. Ini kemungkinan karena dampak dari hujan yang deras dan sungainya banjir jadi agak menurun ini Mas ya? Iya, karena ini dampak itu kemarin hujannya terlalu lebat. Ini sungainya itu banjir ya, bebek itu stres lah ibaratnya itu ya, agak menurun ini telurnya ini. Iya. Tapi turunnya termasuk sedikit itu Mas Mantri menurut saya Mas. Iya ini ya cuma sedikit lah yang turunnya itu. Oke teman-teman, ini sekarang ini sekitar jam 12 kurang. Ini bebek ini baru saja dibawa dari sawah untuk diistirahatkan atau istilahnya dipadumke biar ngasuh dulu. Nanti sekitar jam 2, setengah 2, sekitar 2 jam istirahat baru dibawa kembali ke sawah.